Dibagi. Bisa langsung dimulai mungkin kalau sudah banyak yang masuk. Tunggu sebentar lagi mungkin ya. Iya. Oke, thank you. Sama-sama. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, beberapa kita yang ada. Selamat datang di Stadium Generale hari ini yang memiliki judul besar Jumpa Kebinakaan Agama. Pada sesi hari ini adalah Agama Ahmadiyah. Sebelum kami mulai sesi, ada baiknya beberapa peraturan yang dapat dipatuhi. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di chat beserta dengan namanya ya. Di contoh misalnya Laura strip pertanyaannya bisa langsung ditanyakan sembari kita melaksanakan percakapannya. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan wakil dari ketua dari CAI hari ini, Pak Eki. Izinkan saya untuk membacakan CV Bapak, Pak Eki. Baik, Pak Eki Mahmud Muharid, sarjana ekonomi magister manajemen. Beliau merupakan pengurus besar dari CAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Beliau seorang wirausaha dan beliau sudah mengikuti beberapa aktivitas lintas agama seperti Forum Lintas Agama Deklarasi di Sancang, Bandung. Lalu beliau juga pernah mengikuti jaringan kerja antar umat beragama yang juga di Bandung. Beliau juga mengikuti Southeast Asia for Freedom of Religion and Belief. Lalu beliau juga merupakan peserta konferensi kebebasan beragama dan berkeyakinan se-Asia Tenggara dan Asia Selatan di Dili, Manila, Bangkok, Colombo, Bangkok. Beliau juga sering menjadi pembicara tentang kebangsaan dan toleransi di berbagai perguruan tinggi. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Eki. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Ya, sebelumnya kami turut berduka atas tragedi yang terjadi di Sintang dan Depok. Kami harap kedepannya saudara-saudara kami dapat menjalankan ibadahnya dengan aman tanpa adanya gangguan. Amin, makasih. Baik teman-teman, kita sudah mendengar sedikit background dari Pak Eki tadi ya. Mungkin Pak Eki bisa memulai dengan menjelaskan intisari dari kepercayaan yang Bapak anut ini. Baik. Silahkan Pak. Terima kasih Laura, juga saudara-saudara peserta diskusi kita ini. Ya. Awalnya saya harus koreksi dulu Laura, bukan agama Ahmadiyah. Oh. Karena Ahmadiyah adalah bagian dari Islam. Ahmadiyah adalah satu firqah ya, satu aliran dalam Islam. Gitu. Itu harus saya sampaikan juga di sini. Nah. Masalahnya apa yang membedakan Ahmadiyah dengan yang non Ahmadiyah begitu?
Jadi kalau boleh saya sederhanakan, bukan menyederhanakan masalah, tapi saya sederhanakan dengan bahasa yang bisa dicerna pelan-pelan. Orang Islam itu meyakini satu saat nanti, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah akan datangnya sosok wujud Imam Mahdi. Ya. Jadi umat Islam meyakini itu, bahwa Imam Mahdi itu akan datang, gitu kan? Kalau boleh saya kutip hadisnya barangkali, kaifa antum idza nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Nah, di sini disebut Isa ya. Sebab Isa itu adalah Mahdi juga begitu. Nah, kalau orang bukan Ahmadi itu masih menunggu kedatangan Imam Mahdi itu. Tapi kalau orang Ahmadiyah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah datang. Jadi antara yang menunggu masih waiting list sama yang sudah eksis gitu tentang Imam Mahdi. Ini menjadi persoalan yang katakanlah yang membedakan Ahmadi sama bukan Ahmadi. Satu. Mengenai rukun Islam, orang Ahmadiyah sama. Karena kami juga mengacu pada Al-Quran, Nur Karim, ya, 114 surah dari mulai Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Gitu. Kemudian juga hadis-hadis Nabi, semua kita ikut dengan hadis-hadis apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rukun iman sama, rukun Islam sama, ya. Kami juga berhaji ke Mekah, kan gitu. Praktek-praktek ritual sama, tidak ada yang membedakan itu. Sedikit pun tidak ada yang membedakan ya. Yang menjadi beda tadi itu masalah keyakinan tentang wujud Imam Mahdi. Satu mengatakan masih menunggu, ya. Sedangkan kami meyakini sudah datang. Siapa? Yaitu pendiri Jemaat Ahmadiyah bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Begitu. Nah, beliau itu lahir di Kadian 1835, kemudian beliau wafat 1908 ya. Nah, penerusnya inilah yang kami sebut dengan Khalifatul Masih ya. Jadi Khalifatul Masih sekarang yang existing itu adalah Khalifatul Masih kelima. Jadi kami sudah penerus Jemaat Ahmadiyah itu adalah khalifah yang kelima ya. Khalifah pertama itu Maulvi Hakim Nuruddin, ya, beliau wafat tahun 14. Dilanjutkan dengan Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad sampai dengan tahun 65 dari 14 itu kan. Kemudian dari tahun 65 sampai dengan tahun 82 itu ada khalifah ketiga ya. Mirza Nasir Ahmad, kemudian dilanjutkan dengan Mirza Tahir Ahmad. Itu yang wafat kurang lebih 2013 yang lalu, dan sekarang ada Mirza Masrur Ahmad, itu khalifah kami yang kelima. Itu yang dari segi akidah, secara sederhana aja barangkali. Kemudian kalau masalah yang lain, masalah filantropis, aksi-aksi kemanusiaan, ini juga banyak yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah. Baik itu di skala kecil di Indonesia atau di kampung-kampung lah katakan, maupun skala besar internasional ya. Dalam apa yang kami di bawah bendera HF ya, Humanity First. Nah, ini adalah bukan bagian dari Ahmadiyah ya, maksud saya ini memang orang-orang Ahmadiyah, tetapi kami mengkhidmati seluruh umat manusia, tidak mengenal agama, suku dan sebagainya. Contoh aja kemarin, walaupun Sintang ada masalah tadi disebut-sebut, tapi ketika sekarang dilanda banjir, HF bergerak membantu saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah. Ini contoh yang real ya, yang terakhir ini. Barangkali itu sebagai pembuka barangkali ya, Laura. Cukup kah? Cukup Pak. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Silakan. Tadi Bapak menjelaskan ada keyakinan dengan wujud Imam Mahdi, betul ya Pak ya? Imam Mahdi ya. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih tentang itu mungkin. Tentang Imam Mahdi itu? Iya Pak. Ya. Ya, Imam Mahdi itu adalah suatu wujud yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan datang pada satu saat nanti ya. Kalau orang mengatakan pada akhir zaman itu bukan berarti kiamat ya, itu beda. Ya. Tapi satu saat itu akan turun itu wujud Imam Mahdi. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah sebagai hakaman andalan, sebagai hakim yang adil. Ya, itu beliau itu nanti akan bereskan dispute perselisihan yang terjadi di antara agama dan pun antar agama.
di internal agama maupun dalam antara agama, begitu ya, satu itu. Kemudian sebagai salah contoh ya, di Islam ini kan banyak firqah. Ya. Demikian juga di dalam luar Islam juga banyak aliran ya, seperti kita tahu lah, baik itu dalam Kristen atau dalam Kristen lah katakanlah, dari Katolik, kemudian Ortodoks, Protestan, kemudian juga berapa berpecah-pecah seperti itu kan. Nah ini sebagai contoh itu. Di firqah di Islam juga sama seperti itu. Nah, saya harus lompat adalah bahwa la mahdiya ila Isa. Ya, itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tiada Mahdi melainkan Isa. Jadi wujud Imam Mahdi itu adalah bagi umat Islam untuk membereskan dispute, untuk mempersatukan umat Islam. Kemudian juga Isa sebagaimana yang ditunggu-tunggu oleh umat Nasrani, tapi bukan dalam bentuk fisik yang kami yakini, tapi merupakan bentuk spirit dan corak-corak rohani. Nah, inilah kemudian yang menjadi keyakinan kami bahwa beliau juga adalah sebagai Al-Masih Al-Ma'ud. Kami katakan istilahkan begitu ya, sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Baik itu sebagai Imam Mahdi bagi umat Islam maupun sebagai Al-Masih bagi umat Nasrani ya. Malah lebih jauh lagi beliau katakan bahwa beliau itu adalah Buddha juga yang dijanjikan secara spirit ya. Ataupun Krishna yang dijanjikan bagi umat Hindu. Jadi ini karena setting kita nih, setting di Hindustan ya, ketika agama-agama besar di sana hidup eksis begitu, dan masing-masing juga menunggu satu sosok yang akan hadir di zaman nanti gitu. Nah, jadi itulah kemudian kemunculan Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai sosok yang dijanjikan itu. Barangkali itu. Mungkin kalau terlalu tinggi maaf nih, harus saya turunkan ya bahasanya. Baik Pak, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Ahmad, seperti yang Bapak katakan tadi, Ahmadiyah itu sebuah salah satu fikrah ya Pak ya. Mohon maaf jika ada ya salah satu aliran gitu ya dalam agama Islam. Mungkin Bapak mungkin mau menceritakan apa sih yang membedakan dari aliran Muslim yang lainnya yang lebih sering kita mungkin jumpai gitu dengan aliran Ahmadiyah ini Pak? Secara amalan tidak ada hal yang mencolok lah distinguish ya secara amalan ya kan. Secara amalan keagamaan, maksud secara ibadah ritual tidak ada. Ada sedikit beda barangkali secara ritual itu, tapi tidak merupakan satu hal yang distinguish banget lah gitu kan ya. Tetapi yang menjadi pembeda itu tadi masalah wujud, masih menanti dan sudah datang. Itu aja sebetulnya ya. Masih menanti dan sudah datang. Jadi satu. Kemudian kedua, yang membedakan kami Ahmadiyah dengan yang Islam yang lain itu adalah kami itu bersifat universal, Laura. Karena kami mempunyai khalifah, ya, yang katakanlah sebagai suatu komparasi walaupun tidak tepat betul, itu seperti halnya paus di Vatikan, yang mondial, mendunia, begitu. Nah demikian juga Ahmadiyah, juga kami mempunyai khalifah yang mendunia. Begitu. Sebagai satu informasi bahwa Ahmadiyah ini sudah tersebar di 220 negara loh. Ya kan? 220 negara, ya kan? Lebih kurang pengikutnya itu ini data 10 tahun yang lalu sekitar 150 juta. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian apa tugas dari Ahmadiyah itu sebetulnya dua. Ya, pertama adalah kalau dalam istilah hadis itu yaksir salib ya, membunuh memecah salib dan yaktul hinzir, ya kan. Maaf saya harus katakan bahwa yaksir salib itu adalah kami harus katakan bahwa yang patut disembah ini saya harus lompat pada teologi ya karena saya ditanya bahwa tiada patut disembah selain Allah gitu. Tiada sekutu bagi Allah. Itu yang harus ditegakkan. Kemudian yaktul hinzir itu membunuh babi itu bukan berarti kami harus berburu babi di hutan-hutan, tidak. Babi itu kemudian menjadi simbol keburukan. Entah bagaimana itu kan begitu. Jadi dengan bahasa lain itu orang Ahmadi itu menegakkan tauhid dan kemudian harus memiliki dan mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah. Seperti yang diajarkan dalam Islam dan juga dalam agama-agama yang lain. Itu aja sebetulnya yang membedakan. Dan kami tidak ada urusan dengan urusan politik praktis. Kalau warga Ahmadiyah ikut politik praktis sebagai anggota dewan, DPRD, DPR,
atau anggota partai itu boleh saja, itu sebagai pribadi, sebagai warga negara silakan. Tetapi sebagai organisasi, sebagai satu jamaah kami terlepas, steril dari hal-hal bersifat politik praktis. Itu barangkali yang membedakan, Laura. Baik Pak, mungkin kita akan lanjut lagi. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada sekitar kurang lebih 150 juta pengikut ya untuk aliran Ahmadiyah ini. Kalau di kasusnya di Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Berapa banyak pengikutnya? Gitu. Kalau kita menganalogikan istilah NU ya, ada kultural, ada struktural begitu ya. Karena kan banyak juga, kami kan sudah hampir 100 tahun di Indonesia nih, sudah generasi ketiga keempat, gitu kan. Jadi kalau secara number saklek memang saya agak susah, saya tidak punya data seperti itu, tapi itu jutaan lah, boleh saya katakan secara kultural ya, jutaan. Karena bagi orang Ahmadi itu agak susah kalau kami terlalu terbuka itu, banyak kan dibully, sehingga banyak juga yang kemudian, aduh repot ya. Ada juga kemudian diam-diam dan tidak terbuka. Ada juga seperti itu. Tapi mereka tetap mengaku sebagai Ahmadiyah. Kan begitu, Laura? Begitu barangkali, Laura. Oh ya, baik, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan gitu ya, apa yang membuat Bapak menganut aliran Ahmadiyah ini? Saya kebetulan, alhamdulillah, itu generasi ketiga, Laura. Mulai dari kakek, juga sebagai bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah itu zaman zaman penjajahan dulu kan, zaman tepatnya sebelum kemerdekaan lah begitu. Kemudian ayah saya juga dan keluarga besar kami juga sama, sehingga saya dengan demikian saya itu istilahnya keturunan lah sebagai dari Ahmadiyahnya kan begitu. Dan tapi kemudian keturunan bukan berarti apa? Bukan berarti tidak belajar, tidak mempelajari. Lu cuma Ahmadiyah, ya itu jangan lu cuma Ahmadiyah. Ulah milih Ahmadiyahnya. Baik, tadi Bapak menceritakan tentang dari keluarga besar sendiri sudah menganut aliran Ahmadiyah, begitu ya Pak? Iya. Mungkin kalau kita bicara sedikit tentang mungkin pernikahan di aliran Ahmadiyah ini, jika seorang yang aliran Ahmadiyah dengan aliran yang lain mungkin Pak, misal NU seperti itu, bagaimana Pak? Begini, dianjurkan, memang kami harus menikah sesama Ahmadi. Dianjurkan, utamanya kepada pengurus, karena dia harus memberi contoh, ya. Tapi bukan berarti kasus-kasus pernikahan di luar itu tidak ada aja. Itu nggak masalah, itu kan pilihan ya. Cuma kalau sebagai pengurus, dia itu ada kena sanksi organisasi. Apa sanksinya? Ya harus lepas dari kepengurusan. Begitu. Itu aja. Memang dianjurkan, tapi bukan berarti diwajibkan dan saklek harus. Enggak seperti itu. Tapi dianjurkan dengan sangat ya. Tapi kalau seandainya namanya juga jodoh ya bagaimana ya? Kemudian juga salah satu istilahnya tidak mau bergabung dengan Ahmadiyah ya sudah monggo, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kembali lagi kalau bagi pengurus itu harus dia melepaskan kepengurusan. Karena bagaimana pengurus harus bercontoh pada anggota. Begitu Laura. Baik Pak, mungkin sekarang kita akan membahas lebih ke seluk-beluk agamanya di Indonesia gitu ya Pak. Bagaimana aliran Ahmadiyah ini diperlakukan gitu di Indonesia. Baik. Sejak awal masuk Ahmadiyah tahun 1925 ya, seorang diri, seorang mubali dari India, namanya Maulana Rahmat Ali, ya kan? Itu beliau itu kan mengajar bahasa Arab, mengajar Quran, ya kan, itu di Sumatera, ya di Aceh khususnya kan. Kalau pengajaran bahasa Arab, Al-Quran, tafsir hadis segala macam itu diterima oleh masyarakat itu, nggak masalah. Tetapi ketika mengatakan bahwa ini adalah Imam Mahdi sudah datang, kemudian Al-Masih itu sudah datang karena Isa Masih yang dulu sudah wafat begitu, dia datang dalam wujud spirit, dalam wujud corak begitu secara rohani ya, bukan secara fisik. Nah, ini kemudian menjadi heboh. Karena sebagian besar umat Islam pun masih meyakini Nabi Isa itu hidup di langit begitu.
Ya, gitu kira-kira seperti itu ya. Monggo, ini suatu kepercayaan, tapi yang kalau diskusikan itu cerita lain ya. Maksud saya adalah apa? Sejak dari awal memang penentangan itu ada, yang disebutkan sebagai satu ajaran yang baru. Kalau kami yakin Nabi Isa sudah masih hidup langit, tapi kami katakan bahwa sudah wafat. Dan ini kedatangan kedua kali dalam wujud spirit, dalam wujud Ulama. Ini yang membedakan itu, dan kemudian jadi penentangan-penentangan. Ya kan begitu. Penentangan-penentangan, kalau zaman penjajahan dulu tertib lah, maksudnya tuh kita kan juga seling berdebat itu. Ya kan tahun 33 berdebat dengan apa namanya, dengan ulama-ulama Islam di Batavia ataupun di Bandung, ya kan, juga perdebatan dengan pendeta di Garut, di Sukabumi, ya kan, atau di Sumatera, banyak itu. Tapi zaman Belanda dulu tidak ada tuh anarkis. Tidak ada, sudah beda, sudah enggak apa-apa. Kan gitu. Dalam Orde Lama juga begitu. Malah kami dalam apa namanya, karena Ahmadiyah juga banyak berkiprah untuk perjuangan kemerdekaan Republik ini, ya. Para tokoh-tokoh Ahmadiyah juga banyak sebagai satu tokoh-tokoh pergerakan Republik, ya kan. Berhubungan dekat dengan Bung Hatta, dengan Bung Karno, kan begitu. Nah, itu tahun 53 kami mendapatkan badan hukum dari negara, diakui oleh negara begitu. Nah, kemudian apa? Orde Lama juga penentangan ada, tapi tidak ada kemudian anarkisme, sama dengan Orde Baru. Yang membedakannya itu adalah zaman Orde Reformasi ini, ya kan? Jadi pertentangan Ahmadiyah itu diwarnai dengan kekerasan, anarkisme, gitu. Dan yang menjadi masalah lagi, yang parah lagi adalah itu kemudian aktor-aktornya itu adalah di samping tokoh-tokoh masyarakat juga adalah aktor-aktor negara. Itu barangkali, Laura. Baik, Pak. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa cara beribadahnya itu mirip, gitu, meskipun ada beberapa yang berbeda. Mungkin Bapak bisa dijelaskan gitu ya, apa yang membuat perbedaan itu meskipun sedikit. Begini, kalau soal beda sedikit itu dalam bukan Islam non Ahmadiyah juga ada, Laura. Bukan orang Muslim mengerti ya. Misalkan ketika dalam sholat, ya kan, dalam sholat ada yang mengangkat tangan begitu, Allahu Akbar, kemudian tangan disidakep begitu. Ada juga yang Allahu Akbar tangannya lurus begitu, tidak sidakep begitu, ya kan begitu. Ini dalam non Ahmadiyah pun sama, karena mereka terpecah dalam 4 mazhab begitu. Nah, ini Ahmadi juga sama gitu. Itu yang dibedakan tuh. Perbedaannya seperti itu. Bukan kami membuat-buat sendiri, enggak. Karena kami pun ikut mazhab begitu. Seperti itu barangkali, Laura. Baik, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan kalau misalnya ada orang gitu ya, Pak, yang bertanya, Bapak mungkin agamanya, alirannya Ahmadiyah gitu. Mungkin persepsi orang-orang luar itu atau orang-orang awam gitu ya, Pak, terhadap mungkin agama Ahmadiyah secara mungkin general itu seperti apa kira-kira ya, Pak? Kalau bagi saya, karena saya itu kan keturunan ya, saya tidak menutup-nutup kalau saya orang Ahmadiyah, saya orang Islam Ahmadiyah. Tidak ada hal yang memberatkan begitu. Satu, kedua, sebelum mereka pun mengenal saya secara pribadi, secara agama, mereka tahu, oh Pak Eki seperti ini, orangnya gini-gini. Dengan kata lain, hari-hari kita memperlihatkan akhlak yang baik kan. Gitu. Malu juga mengaku sebagai orang Ahmadi, tetapi kelakuannya buruk, kan begitu. Jadi ya kita sebagai human being lah, sebagai manusia yang mempunyai relasi, kemudian hubungan sesama manusia lah, yang normal gitu, yang wajar. Nggak ada hal yang memberatkan gitu bagi saya. Nah, kalau mereka tanya, ya saya jawab, kan begitu. Begitu. Kalau kemudian diskusi dalam juga sering loh saya lakukan, ya baik dengan para ulama-ulama, dengan para kiai, tentunya kalau dengan para ulama khos itu ya saya juga membawa para mubalik yang lebih menguasai itu bahasa Arab atau Quran dan hadis kan. Tetapi kalau saya mungkin lebih banyak berkecimpung di dunia akademis ya. Saya banyak melakukan diskusi-diskusi di UIN ya. UIN di Semarang, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, atau di Makassar, ya, atau di
di Banjarmasin, di Pontianak, di Medan gitu loh. Itu dari kalangan akademisi mungkin akan bagi saya lebih pas barangkali auranya begitu. Tetapi kalau masuk ke pesantren, saya juga harus mendidampingi dengan para mubalik yang harus diskusikan dalam bahasa Arab itu. Begitu, Laura. Oke, Pak. Mungkin mohon maaf sebelumnya. Kita bisa lihat di media massa gitu ya, Pak. Ada beberapa tokoh-tokoh, ya ada tokoh agama atau tokoh politik juga yang mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah ini ada yang tidak mengakui gitu ya, Pak, bahwa aliran ini masuk ke dalam salah satu aliran Muslim seperti itu, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan komentar tentang itu. Baik, kalau gitu kita masuk dalam kriteria definisi Muslim, ya kan? Nah, kalau kita mau menyebut definisi Muslim itu merujuk pada siapa, ya kan? Kita tidak merujuk pada pendapat ulama-ulama atau pakar-pakar yang anti Ahmadiyah, nanti akan jomplang dong, kan gitu. Nah, kita merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW. Kita kembali, ya kan? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika kalian sholat seperti sholatku, ya kan? Jika kalian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian jika kalian sholat seperti sholatku, jika kalian sholat menghadap kiblat sebagaimana kiblatku, ya kan? Kemudian jika kalian memakan makanan sebagaimana yang aku makan, maka kalian adalah Muslim. Simple itu kok, gitu. Itu. Jadi kalau orang mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, ya itu urusan Anda lah. Kalau saya ngikut pada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa seseorang, rohani seorang dinilai oleh manusia. Tidak bisa. Nggak ada dari sananya lah. Begitu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu apa sebetulnya dalam hati kita dan jiwa kita itu. Barangkali begitu. Baik, Pak. Mungkin sekarang saya akan bertanya seperti status seperti itu ya, Pak. Kalau di agama Islam mungkin jika Bapak ditanya mungkin akan menjawab agamanya adalah Muslim seperti itu ya, Pak ya. Ya, betul. KTP ya. Saya agama Islam. Nah, mungkin ada beberapa agama di Indonesia yang alirannya tidak sesuai dengan doktrin atau pemikiran yang biasa dikenal seperti itu. Jadi mereka meskipun misalnya KTP-nya agama tertentu, tapi mereka sebenarnya tidak meyakini itu gitu, Pak. Nah, kalau misalnya di agama Bapak, apakah Bapak misalnya keberatan atau seperti apa jika kayak disamaratakan seperti itu, Pak? Maaf, saya nggak bisa nangkep nih audionya kurang bagus, Laura. Boleh diulang pelan-pelan? Mohon maaf. Kalau di agama lain, Pak, yang ada di Indonesia, meskipun mereka mungkin di KTP-nya adalah satu agama tertentu, namun mereka meyakini aliran yang lain, mungkin mereka tidak sepenuhnya setuju bahwa agama yang mereka yakini itu ada di KTP itu, hanya karena di KTP harus menuliskan agama seperti itu, Pak. Nah, kan di Ahmadiyah sendiri dan mungkin aliran yang lain gitu, Pak. Apakah Bapak misalnya keberatan gitu jika kayak disamaratakan gitu? Kalau saya pribadi enggak lah. Itu kan hak beragama, bertuhan, berkeyakinan, beribadah itu kan hak pribadi, Bu. Ya kan? Malah kalau perlu nggak harus ada kolom agama lah dalam KTP itu. Ya kan, itu malah memecah belah gitu. Itu kan seperti itu. Seperti hanya paspor kan enggak ada agama itu. Kan udah nama aja, kemudian profesi dan tanggal lahir seperti itu. Ini kalau pendapat saya ya. Seperti itu. Tapi karena ini untuk kepentingan sensus, ya monggo, nggak apa-apa. Tetapi kemudian orang itu ternyata tidak mau atau tidak, hanya sebagai sebutan aja, yaitu urusan dia sendirilah, nggak apa-apa. Gitu kan. Tetapi kita harus jelas yang namanya Islam itu apa, yaitu seperti hanya Nabi Muhammad SAW. Ya kan. Kemudian kalau katakanlah mencantumkan agama Kristen gitu, tetapi dia sebetulnya bukan Kristen atau dia juga tidak paham Kristen, itu juga ya urusannya terlalu personal ya, terlalu pribadi ya. Monggo, nggak apa-apa, silakan aja.
Tapi yang penting kan bukan soal agamanya, bukan soal ideologinya, bukan soal pikirannya. Yang kita lihat itu adalah soal amalannya. Praktek-praktek dalam keseharian, praktek sosialnya seperti apa? Apakah memberi manfaat bagi manusia atau memberi mudarat bagi orang lain? Itu barangkali Laura. Mudah-mudahan ini yang dimintakan jawabannya. Ya, baik Pak. Mungkin kita bisa melihat di kasus-kasus nyata ya Pak, bahwa ada beberapa mungkin jemaat aliran Ahmadiyah ini Pak, yang seperti yang kita lihat sebelumnya, seperti yang terjadi di Sintang, di Depok, mereka mengalami kesusahan gitu ya dalam menjalankan ibadah mereka gitu. Sebagai penganut aliran Ahmadiyah sendiri, mungkin Bapak mau memberikan mungkin komentar ya atas apa yang terjadi. Itu antara Depok dengan Sintang itu ada kesamaan dan juga ada yang membedakan. Kesamaannya itu adalah mereka yang sebagai auktornya itu adalah elit politik daerah, ya kan, pemerintah daerah atau wali kotanya sendiri maupun itu ya wali kota, ya, karena dua-duanya memang kota Sintang maupun kota Depok kan begitu. Dan kita tahu latar belakangnya lain-lain ya kan. Yang satu politiknya kental karena dia partisan ya, politiknya dari satu partai tertentu. Di satu pihak di Sintang itu walaupun mayoritasnya itu adalah Katolik, tapi mereka ada rivalitas antara suku tertentu dengan suku yang lain kan gitu. Dan kemudian selalunya Ahmadiyah itu menjadi korban gitu. Kita sudah memahami itu. Kemudian kedua soal ibadah, walaupun masjid di Depok itu disegel, tapi kami tetap melakukan sholat kok di halaman. Hari Selasa kemarin kami lintas agama ya, dari pendeta Kristen, pendeta Pak Samuel, kemudian dari keuskupan, dari orang Syiah juga kami sama-sama ke Depok. Kita melihat, kita real, kita kunjungan, kita melihat oh ya sudah. Kita sholat kok, tetap kita ibadah tidak akan boleh berhenti kok. Masjid boleh disegel, tapi kami tetap melakukan sholat. Jumatan pun jalan. Demikian juga di Sintang. Masjidnya dihancurin ya udah nggak apa-apa, kita sholat di rumah aja. Jadi tidak ada halangan untuk beribadah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya pesannya adalah bahwa hendaknya disadari bahwa Ahmadiyah itu, orang-orang Ahmadiyah itu punya hak konstitusi, dan kita semua punya hak konstitusi untuk melakukan kebebasan ya, memeluk agamanya, dan juga kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu hak kita semua loh. Ya, saya bicara kita semua ya, termasuk yang teman-teman minoritas juga sama, yang banyak dipersekusi. Nah, itu adalah perjuangan yang barangkali yang tidak akan pernah selesai. Tidak apa-apa. Itu sebagai satu kewajiban bahwa kita harus menjaga toleransi ini, menjaga toleransi, keragaman di dunia, di bumi Pancasila ini. Barangkali itu, Laura. Baik Pak, tadi kan seperti yang kita tahu juga Ahmadiyah itu merupakan salah satu aliran dari Muslim gitu. Berarti apakah itu berarti meskipun beda aliran, jika kita lihat ya Pak di agama-agama lain, jika beda aliran biasanya mereka tidak bisa, maksudnya dalam tanda kutip tidak bisa beribadah bareng gitu, karena mungkin seperti liturginya berbeda, atau cara mereka berdoa, atau cara mereka melaksanakan rangkaian ibadahnya itu berbeda. Nah, kalau di kasusnya di Ahmadiyah sendiri dengan aliran Muslim yang lain, apakah kasusnya seperti itu juga, Pak? Enggak, beda Bu. Kalau liturgi, cara ibadah saya sering kali kok keluar masuk gereja, Bu. Ya kan, sering diskusi juga sama teman-teman. Jadi memang beda antara denominasi di Kristen ya, antar denominasi itu beda ya. Liturgi kemudian juga ibadah yang lain lah, seperti halnya kebaktian atau service ya kan seperti. Tapi kalau di Islam kan sama, sholatnya sama, ya kan 3 kali atau 5 waktu kan gitu. Waktunya pun sama kan gitu. Ritual pun sama. Kalau sedikit beda sedikit, misalkan teman-teman Syiah juga banyak yang sholat di Masjid Ahmadiyah. Saya perhatikan dia beda sedikit, ya kan? Beda sedikit. Kemudian ada katakanlah cara sujudnya harus mengauk 2 kali, ya kita hormati aja, nggak apa. Dan yang penting mereka boleh sholat di Masjid Ahmadiyah tanpa larangan. Orang-orang non Ahmadiyah, baik non Syiah pun banyak Bu, banyak Masjid Ahmadiyah itu kan berdiri di antar sekolah kan, dia ke lingkungan sekolah, ya kan. Anak-anak sekolah itu ketika
masuk zuhur mereka sholat kok di Masjid Ahmadiyah. Belakangan aja kemudian dilarang sama gurunya kan begitu. Jangan sholat di situ. Itu aliran ini loh bla 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 kan gitu. Tapi tetap aja mereka pun sholat juga ada. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi terbuka kok. Kalau dikatakan Ahmadiyah eksklusif, enggak lah. Kalau Ahmadiyah dieksklusifkan, iya itu yang kami rasakan kok, Bu. Baik Pak, mungkin tadi kan kita sudah bahas tentang persepsi masyarakat dan seperti itu ya Pak. Mungkin ada komentar lebih lanjut gitu Pak tentang akan ada beberapa yang mengatakan bahwa aliran ini bukan aliran yang benar seperti itu Pak. Mungkin ada beberapa argumen untuk meluruskan pernyataan itu Pak. Baik, itu begini pertanyaan saya tanya, nggak benernya di mana? Salahnya di mana? Kebanyakan itu kan hanya statement-statement tapi tidak ada bukti. Ini yang kesulitannya itu. Mungkin kalau bagi masyarakat nggak perlu tahu karena mereka juga udah riweh. Yang penting kata ulamanya begitu ya, udah monggo silakan orang awam. Tapi mereka yang para pakar ini, ya kan? Perguruan-perguruan tinggi dari UIN misalkan atau para ulama-ulama, ya kan? Salah, ya salahnya di mana? Tunjukkan dong. Itu masjid di Surabaya itu di Bubutan itu tahun 40-an itu sudah berdiri itu. Ya kan? 40 itu tahun 40 ya, lebih kurang 60 80 tahun kan? Masih eksis kok. Apakah ada katakanlah tanda kutip yang membina mereka? Dari mereka yang mengatakan salah. Apakah mereka sudah pernah datang diskusi? Jadi maksudnya jangan hanya pernyataan-pernyataan kosong gitu. Lalu dengan emosi, kemudian juga dengan retorika dan membakar kemarahan massa, ini yang parah. Tapi coba secara cool, secara dingin, diteliti di mana salahnya. Jadi kalau dikatakan salah itu kan lompatan, ya kan? Lompatan logika. Harusnya ditarik di mana bedanya. Kan begitu, cari yang beda. Cari sama persamaannya, baru kemudian disimpulkan. Begitu barangkali Laura. Baik Pak, mungkin masih selaras dengan pertanyaannya sebelumnya. Mungkin ada beberapa tokoh-tokoh gitu ya, mungkin tokoh dalam akademik atau agama yang tidak menyukai dengan adanya aliran Ahmadiyah ini karena dikatakan bahwa contoh tidak memiliki konsistensi dalam syahadat gitu karena mereka menyebutkan sosok Mirza Ghulam Ahmad. Aduh, jak mati. Halo? Halo, visualnya nggak bagus, Laura. Bisa diulang? Oh, mohon maaf, Pak. Sinyal saya sepertinya kurang baik. Tadi saya ulangi lagi ya, Pak. Mungkin ada beberapa tokoh akademik gitu ya, atau tokoh agama gitu yang menilai bahwa aliran Ahmadiyah ini tidak memiliki konsistensi gitu, seperti di syahadat Islam gitu ya, Pak. Saya membaca ada salah satu statement tokoh gitu yang mengatakan seperti itu, dan mereka menyebutkan sosok Mirza Ghulam Ahmad gitu. Dan katanya aliran Ahmadiyah memposisikan sebagai nabi, padahal jika di Islam mainstream itu memandang Nabi Muhammad adalah nabi mutakhirnya. Mungkin Pak Eki bisa menjelaskan lebih tentang itu. Baik, terima kasih. Jadi syahadat saya itu asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Tidak ada tambahan lain-lain. Kalau mereka mengatakan nggak konsisten, ya di mana nggak konsistennya kami tetap mengakui Allah Ta'ala dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah kok. Kan begitu. Nah, soal kemudian lompat pada Nabi, ya tadi disebut Mirza Ghulam Ahmad, itu karena kurang baca lah, kurang kaji lah. Ya kan, karena sosok Mirza Ghulam Ahmad itu kalaupun disebut nabi itu tidak nabi titik loh. Tapi kalau kita bicara secara, ini saya harus agak dalam nih, secara sofistik ya,
itu dikatakan bukan nabi titik ya, tetapi nabi zili, nabi buruzi gitu. Apa maknanya? Dia adalah bayangan nabi. Maksudnya bayangan dari Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi kalau misalkan diibaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah matahari, begitu kan? Mirza Ghulam Ahmad itu adalah rembulan. Rembulan tidak akan ada cahaya kalau nggak ada cahaya matahari. Seperti itu. Ya. Jadi makanya pelan-pelan dikaji gitu. Karena kami nggak pernah mengatakan hari-hari Nabi Mirza Ghulam Ahmad, nggak pernah. Yang kami katakan beliau adalah Al-Mahdi Al-Masih. Al-Mahdi Al-Masih Maut, begitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi lagi-lagi coba dikaji ya pendekatan memang itu harus pelan-pelan ya, karena kalau dengan asumsi, dengan persepsi yang berbeda, apalagi dengan kebencian, tidak sukaan, pasti akan beda analisanya. Dan ini sudah ratusan tahun terjadi dengan kami. Tapi kalau seandainya dikaji, itu akan bedalah persepsi. Karena kemudian apa? Ini faktanya empirisnya kan banyak juga ulama-ulama yang tadinya tidak suka, ya kan? Orang-orang Islam tidak mengenal Ahmadiyah dan benci. Setelah mereka pelajari, mereka akhirnya bisa menerima, ya kan? Malah kemudian bergabung dengan Ahmadiyah. Tapi mereka yang tidak mau menerima dengan pendapatnya, mau nggak apa-apa, bebas kok, gitu. Dan sampai sekarang pun boleh saya nyatakan secara terbuka, kembali lagi di mana tidak konsistensinya, tidak konsistenannya, kemudian di mana salahnya. Saya masih terbuka kok untuk ayo kita ngobrol bareng. Bawa kitab ayo gitu lah. Kira-kira seperti itulah, Laura. Baik Pak, kita mungkin ke yang selanjutnya. Nah, Bapak kan tadi kita mungkin flashback lagi ya Bapak bilang di Indonesia sekitar pengikutnya itu ada sekitar 150 juta. Nah, kalau di luar negeri itu apakah juga sama gitu Pak, bahwa aliran ini itu ada yang mungkin tokoh yang menjalani aliran Muslim mainstream, mungkin di luar negeri apakah mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang di Indonesia ini kan ada beberapa tokoh yang kita tadi juga sempat bahas sedikit bahwa ada beberapa tokoh agamawi atau tokoh akademik yang tidak istilahnya tidak menyukai dengan adanya aliran Ahmadiyah ini. Apakah hal itu sama juga terjadi di luar Indonesia, Pak? Luar negerinya di mana, Bu Laura? Ya kan? Karena beda. Di Eropa yang mengembangkan Islam itu dimotori oleh Ahmadiyah. Ini sudah terjadi sejak pasca Perang Dunia I, kan begitu, ya kan? Jadi awal-awal mereka kemudian tahun 70-an terjadi banyak migrasi ya dari Timur Tengah, dari Turki, dari Arab itu mewarnai Islam lain ya. Tapi awal-awal penyebaran Ahmadiyah penyebaran Islam itu adalah melalui Ahmadiyah, begitu. Satu pihak dengan banyaknya Islamophobia di negara Jerman lah katakanlah contoh, ya kan? Tetapi kalau dengan Ahmadiyah di fakta loh, dengan Ahmadiyah mereka terima, gitu loh. Karena Ahmadiyah tidak membawa ideologi, juga tidak membawa kekerasan. Contoh di Jerman ya, walaupun Islamophobia tinggi. Demikian juga di Inggris, gitu kan? Di Amerika juga sama seperti itu, ya kan? Nah, tetapi kejadian khas yang menimpa di Indonesia kemudian itu dialami oleh negara-negara yang mayoritas penurutnya itu beragama Islam. Contoh misalkan Malaysia, ya kan begitu. Pakistan, kan begitu. Nah, ini memang pola-polanya seperti yang ada di Indonesia. Ya, tetapi kalau di Barat itu beda ceritanya, penerimaannya pun lain. Kemudian di Australia juga sama seperti di Afrika juga beda, gitu. Yang menjadi berubah itu, maaf harus saya katakan, ketika Wahabiyah ini atau Wahabi ini kemudian menyebarkan kekerasan ke seluruh penjuru dunia, ya kan, dengan teror. Ya kita nggak harus bicara terlalu jauh lah, ya kan. Karena mereka punya kepentingan tertentu dan inilah kemudian menjadi Islam seolah seperti itu. Padahal yang kami sebarkan, Ahmadiyah sebarkan di belahan Eropa, di belahan Amerika, di Afrika itu Islam yang cinta damai, Islam kasih. Supaya manusia-manusia itu hidup menghadirkan Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Barangkali itu, Laura. Nah, baik Pak. Mungkin sekarang kita lebih dalam aliran
Ahmadiyah gitu ya Pak, dalam agamanya gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ideologi, pemikiran kematian gitu ya, atau kehidupan dan kehidupan setelah kematian gitu di agama Muslim aliran Ahmadiyah ini Pak. Saya bukan ahli di bidang ini ya Laura, tapi yang saya tahu kami meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian di dunia, kehidupan di akhirat ini. Karena ini sudah jelas termaktub dalam Quran. Suara saya kedengar ya Laura ya? Halo? Dengar Pak. Oke, baik. Jadi itu kami yakin seperti itu. Bahwa kehidupan dunia ini sementara aja. Hanya musafir lah. Perjalanan sesaat ya. Setelah itu kita akan mengalami kematian dan akan mengalami kehidupan di alam akhirat nanti. Sama soal itu, Laura. Baik Pak. Mungkin ada beberapa pengikut di Indonesia mungkin yang di aliran Ahmadiyah gitu yang mungkin mengalami banyak seperti mungkin seperti kejadiannya mirip dengan yang di Sintang dan di Depok seperti itu ya Pak. Dan bagaimana tanggapan jemaat Ahmadiyah itu tersendiri? Apakah mereka bagaimana cara mereka menghadapi gitu ya Pak? Saya katakan seperti diskriminasi seperti itu ya, yang mereka alami seperti itu Pak. Cek, saya pakai headset karena suaranya kecil. Terdengar? Terdengar Pak. Baik, nah sekarang baik. Begini Laura, begitu kalau saya itu cerita-cerita tentang persekusi yang membenci Ahmadiyah itu memang sudah kami dengar ya sejak zaman kakek, sejak zaman ayah saya juga dan sejak zaman saya, dan kemudian itu saya rasakan sendiri ya bahwa ini bukan hanya cerita, ya kan banyak cerita bahwa ini adalah satu hal yang memang harus terjadi, dan itu kami juga diwanti-wanti bahwa masuk dalam jemaatku demikian ya, maksudnya dalam bisa mengatakan dalam bahasa saya itu bukan itu berarti berjalan di karpet merah, tapi akan banyak onak duri yang harus dilalui. Jadi akan banyak tantangan, gitu. Dan ini adalah untuk menunjukkan kualitas keimanan satu, kemudian untuk menunjukkan kebenaran. Justru kalau Ahmadiyah nggak ditentang, nggak bisa menunjukkan di mana kebenarannya, begitu. Di mana kebenarannya? Ini adalah satu suratan takdir yang harus dilalui oleh orang-orang Ahmadi, begitu. Orang-orang Ahmadi paham seperti itu. Kami tidak gentar dengan keberatan-keberatan itu, bahwa kami siap terbuka kok. Ayo, di mana dong salahnya? Ayo ngobrol, gitu kan. Kemudian kalau seandainya persekusi terjadi, diskriminasi terjadi, itu satu risiko keimanan lah. Tapi tetap kami dan ini yang persekusi kan tidak menimpa Ahmadiyah. Banyak kelompok minoritas yang lain juga terjadi, ya kan, seperti Syiah gitu atau kelompok Kristen kan gitu. Dan upaya untuk itu adalah kami bersama-sama dengan sesama kelompok minoritas lah untuk mari kita hak kita tuh kita ambil lagi hak konstitusi kita. Bareng-bareng lah kita. Lepas dari perbedaan-perbedaan akidah, perbedaan doktrin, perbedaan kredo, perbedaan ideologi. Ayo, karena kita adalah sebagai sesama bangsa yang punya hak konstitusi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu aja, Laura. Jadi kami tidak mendramatisir penderitaan sana sini, enggak lah. Ini satu hal yang risiko yang harus kami hadapi, dan kami tidak akan lari dari risiko itu. Kami hadapi insya Allah, dan dengan kekuatan dan ikhtiar bersama, ya kan. Dengan tentu tidak lupa dengan doa. Begitu barangkali. Baik, mengingatkan sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di chat box. Begitu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Kalau kita lihat di penjelasan tentang Ahmadiyah ini di internet gitu ya Pak, ada beberapa yang ada kata tazkirah seperti itu ya Pak. Tazkirah. Ya. Ya, mungkin Bapak ingin menjelaskan lebih tentang itu Pak.
eh, difitnahkan, dihoaxkan bahwa Tazkirah itu kitab suci, begitu ya, orang Ahmadiyah. Itu keliru banget. Tazkirah itu waktu zaman Mirza Ghulam Ahmad nggak ada, gitu kan? Bagaimana disebut kitab suci? Ya kan? Tazkirah itu baru dibuat itu 27 tahun setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat. Lebih kurang tahun berapa dia? 35, 34, 35 baru dibuatkan tazkirah itu. Apa itu tazkirah? Tazkirah itu adalah Halo teman-teman, apa suaranya terdengar? Halo Pak. Pak, tidak terdengar. Oh, ini berarti yang mungkin Pak Eki ada kendala jaringan ya. Mohon ditunggu. Teman-teman sambil menunggu mungkin bisa mungkin ada pertanyaan terkait aliran ini bisa langsung ditaruh di chat box ya. Terima kasih.
Mohon nunggu sebentar ya teman-teman. Pak Eki lagi sedang proses masuk ke Zoom kembali. Terima kasih. Halo, cek. Bisa masuk? Halo Pak, selamat datang kembali. Aduh, selamat datang. Maaf nih, trouble. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa Pak. Oke. Tadi Pertanyaan, ya penjelasan tentang tadzkirah tadi Pak. oh tazkirah. Ya, Tidak ada itu zaman Mirza Ghulam Ahmad, itu tidak ada. Itu dikumpulkan itu apa namanya 27 tahun baru diterbitkan tazkirah itu. Dan itu merupakan suatu catatan-catatan pengalaman rohani dari Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ya, yang tersebar di beberapa buku ya kan. Jadi begini, selama hidupnya beliau itu beliau kan banyak menulis buku-buku ya kan, baik itu perdebatan atau mereka yang menyerang atau keberatan dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Ta'ala, itu beliau jelaskan ya kan, seperti itu. Nah, dalam buku-buku itu beliau sebutkan bahwa beliau tuh memperoleh mimpi. Tentu mimpi itu dalam istilah apa namanya, istilah agama ya, itu ru'ya begitu ya. Beliau juga memperoleh auha, ilham lah begitu. Beliau juga memperoleh pandangan-pandangan kasyaf. Nah, ini yang kemudian dicuplik, dikumpulkan, dikompilasi, disusun berdasarkan apa namanya tahun begitu. Nah, ini kemudian dijadikan tazkirah itu artinya pengingat ya. Pengingat gitu. Jadi ini mengingat loh, ini loh pengalaman-pengalaman rohani spiritual yang dialami oleh Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Jadi tidak ada itu apa sebagai kitab suci. Orang dari edisi ke edisi berubah kok, ada tambahan ya kan begitu. Tambahan data maksud saya gitu kan. Oh ini kurang, ini ada salah ini kayak gitu. Kalau kitab suci dari awal sudah disebut ya. Saya katakan bahwa kitab suci Ahmadiyah Al-Qur'an, Nur Karim gitu. Jadi keliru. Dan silakan datang mereka yang keberatan, saya akan berikan tazkirahnya karena itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Laura. baik Pak. Berarti yang mengatakan bahwa tadzkirah adalah kitab sucinya dari aliran Ahmadiyah itu salah besar ya Pak. Karena pada apa sebenarnya gitu ya, di aliran Ahmadiyah pun menggunakan kitab suci Al-Qur'an seperti itu ya. Dan boleh saya tambahkan ya, coba Silakan, Pak. cek diam-diam ke pengikut Ahmadiyah ya. Apa yang dia simpan dalam rumahnya itu? Jangan-jangan dia juga nggak tahu tazkirah itu apa. Orang baru terjemahkan kok gitu. Ini hoax yang dipompakan, diproduksi terus-menerus aja supaya timbul kebencian kepada Ahmadiyah. Dan mereka yang bicara juga saya nggak yakin bahwa dia sudah pernah melihat gitu.
gitu kan. Ini jelas lah gitu, seperti itu. Tidak ada yang disembunyikan. Itu barangkali Laura. Baik, Pak. Mungkin sekarang kita ke statusnya gitu ya, Pak. Kembali lagi ke status. Apakah karena kalau kita lihat gitu ya, Pak, kalau di Indonesia katanya aliran Ahmadiyah ini tidak disahkan seperti itu, Pak. Apakah itu benar atau mungkin ada argumen tentang itu, Pak? Itu yang bicara itu asbun banget, Bu. Asal bunyi. Itu kami mendapat pengakuan dari negara itu sejak tahun 1953, Ibu. Ya kan? Itu setiap tahun Ahmadiyah mengeluarkan kalender, kami sebut itu surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1953. Gitu. Dan sampai sekarang, dan itu sudah diperbaharui oleh Dirjen AHU ya, tahun 2020 ini sudah ada pembaharuannya. Ya, Dirjen AHU itu apa saya lupa itu kepanjangannya, tapi itu sudah jelas diperbaharui. Kalau nggak ada negara nggak akan diperbaharui, Bu, oleh pemerintah sekarang nih. Kan? Ada satu organisasi yang jangankan badan hukum, SKTD aja orang-orang hukum mesti ngerti nih apa itu badan hukum dan apa itu SKTD. SKTD aja nggak punya kok, makanya dibubarin. Dan gitu. Kalau Ahmadiyah masih sudah ada wakil negara sebagai badan hukum, Bu, tahun 1993. Itu barangkali, Bu. Dan maaf nih kalau boleh saya sebut itu, ada beberapa lah, 1-2 organisasi besar ya, misalkan selain Ahmadiyah. Apakah mereka punya badan hukum nggak? Kan begitu. Kita jangan kita ini nggak adil ya. Maaf ya, harusnya lompat. Kalau kita bangun masjid musola aja suka-sukalah sok dibangun. Tapi ketika gereja mau dibangun ditanya IMB, kan begitu, Bu. Seperti ini yang terjadi ya kan, ketika dikatakan Ahmadiyah nggak dengan kita udah punya kalau 1993 ini kan. Nah, organisasi Anda punya nggak? Kan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Tapi saya harus katakan bahwa itu salah besar. Baik. Ada lagi, Pak, mungkin? Enggak, itu. Baik, Pak. Mungkin kalau dari Pak, yang alirannya Muslim mainstream seperti itu ya, Pak. Jika mereka ingin menganut aliran Ahmadiyah gitu, Pak. Apa mungkin ada ritual tertentu atau bagaimana cara mereka bisa mengikuti aliran Ahmadiyah ini, Pak? Yang penting itu dia yang bergabung dengan orang Ahmadiyah itu pertama dia harus ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, satu. Kedua, dia mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Maud. 2 itu aja. Tidak ada syarat mengakui sebagai nabi, nggak ada. Kemudian Beat menyatakan bergabung dengan Ahmadiyah, ya sudah. Nggak ada ritual-ritual apa lebih dari itu. Tutup dengan doa saja. Simple, Bu. Tapi masalahnya ketika masuknya ini agak berat karena banyak risiko. Laura. Oke. Ya, mungkin resikonya yang seperti tadi itu, Kak, Pak. Misalnya ada diskriminasi oleh warga yang awam seperti itu. Awam. Ya, bahkan di dalam keluarganya sendiri, Bu Laura. Dalam keluarga sendiri yang tidak diakui sebagai anak, tidak dibagi hak waris, itu terjadi kok. Dan itu kami juga tidak memaksakan kok. Kalau memang itu keimanan sudah masuk, emang enggak. Silakan. Tidak ada bisa membendung kan begitu. Kita hanya mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganti rezeki yang lebih besar lagi. Ketika daripada warisan-warisan yang tidak dibagikan. Kira-kira seperti itu aja, Bu. Kadang-kadang saya panggil Ibu, Mbak Laura, kadang Laura juga nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Mungkin kita ke haji dan umroh seperti itu ya, Pak. Karena kan tadi Pak Eki mengatakan bahwa kita juga menjalankan itu gitu. Dan jika halnya di Arab sendiri ya, Pak, kan tadi kalau di negara luar Indonesia ada beberapa yang pemikirannya itu sama dengan di Indonesia, tapi ada juga yang seperti di Jerman, di Inggris, seperti itu ya, Pak. Mereka terbuka dan menerima gitu. Iya.
bagaimana halnya dengan di Arab sendiri, Pak? Di Arab Saudi secara perorangan ada orang-orang Ahmadiyah, Bu. Tidak hanya di Arab Saudi, negara Timur Tengah juga banyak ya, di Syria, Yordania, ya kan, di Bahrain, Uni Emirat, banyak, Bu. Tapi perorangan ya. Kami karena tidak boleh secara membentuk suatu organisasi, kan itu satu. Baik itu orang-orang Arab asli, orang-orang asli Arab sendiri. Halo, cek. Halo, Bu. Iya, Pak. Oke, baik itu orang-orang Arab sendiri atau imigran ya, imigran dari India, dari Pakistan, dari Sri Lanka atau dari Indonesia, kan juga mereka juga orang sebagai Ahmadi, kan begitu. Tetapi mereka tidak boleh membentuk suatu organisasi yang formal, begitu Bu. Banyak kok, malah ada satu yang bekerja di Universitas King Faisal. Itu seorang pemuda, gitu kan. Tidak hanya dari Indonesia, banyak dari India dan Pakistan ya. Mereka jadi pengajar di sana. Tapi kembali lagi karena ini masalah yang privasi, mereka juga tidak harus membuka diri. Oh, saya Ahmadi, tidak penting itu. Yang penting keimanan ada dalam hati. Begitu. Oh baik Pak. Berarti jika disimpulkan jika ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh di Arab itu tidak ada diskriminasi, maksudnya tidak perlu menyatakan gitu ya Pak bahwa saya dari aliran ini gitu untuk melaksanakan ibadah itu, seperti itu ya Pak? Ya memang tidak ditanya Bu di sana Bu. Saya udah lama banget sih saya umroh ke Arab itu. Tidak ada itu kamu Islam mana, enggak ada. Di sana tuh banyak Bu, beragam. Cara salatnya juga beda-beda tuh di Masjidil Haram itu. Dari kalangan aliran ini, aliran itu ya kan, orang Afrika, orang-orang Iran kan begitu, orang India, itu beragam itu cara sholatnya. Tapi tetap yang disembah adalah Allah Ta'ala. Kan? Dan kami tetap mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai hamba Allah, sebagai hamba dan sebagai utusannya begitu. Kan begitu. Tidak ada kemudian diseleksi. Bagaimana mau seleksi Bu? Jutaan orang begitu kan. Yang penting kamu sadar, dan kemudian kan kita juga ikut di sini katakanlah ikut travel gitu, haji kan juga sudah tahu bahwa ini orang Islam kan gitu. Begitu barangkali. Berarti jika disimpulkan ya Pak, kalau ibadah di sana itu meskipun alirannya berbeda itu tidak ada diskriminasi seperti itu ya tidak Pak. Ada. Baik dari aliran apapun itu Betul. tidak bebas gitu ya Pak untuk menjalankan. Contoh Iran dengan Saudi kan perang tuh, ya kan nggak pernah akur. Tetapi jemaahnya orang-orang Syiah itu kan diterima di Arab Saudi, kan gitu. Ini contoh orang-orang Syiah dari Irak juga kan diterima di sana. Kalau dikatakan liberal banget itu di Masjidil Haram itu, laki sama perempuan aja dalam satu area kok gitu. Ya kan sama-sama tawaf, ya kan seperti itu. Dan mau sholat secara masing-masing dengan ritual, tidak ada larangan itu. Kan begitu. Baik Pak, berarti intinya perbedaan Muslim mainstream dengan Muslim Ahmadiyah itu hanya mungkin di aliran Ahmadiyah itu mengakui bahwa misal Ahmad itu adalah Imam Mahdi, seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik. Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Ya. Mungkin ada beberapa informasi atau tentang aliran Ahmadiyah yang mungkin kami belum sempat tanyakan, tapi mungkin Pak Eki ingin menjelaskan lebih gitu Pak. Yang boleh saya sampaikan barangkali untuk apa ini kita berahmadiyah, katakanlah ya kan. Sama halnya untuk apa kita berislam kan begitu. Atau untuk apa kita beragama kan begitu. Kan sesungguhnya agama itu kan sebagai satu tuntunan ya kan, supaya berakhlak baik kan gitu. Supaya menghormati hak-hak Allah, hak-hak Tuhan, dan menghormati Tuhan kan begitu. Simple itu aja. Landasan kita itu kan sebenarnya kan kasih, cinta kan gitu. Jadi walaupun katakanlah berbeda sekalipun,
katakanlah mereka yang tidak percaya Tuhan sekalipun, kan kita tidak boleh membenci. Kan gitu. Sementara kita yang sama-sama bertuhan, walaupun mungkin sebutan Tuhannya beda, ya kan sama-sama bertuhan. Kita sama-sama Tuhannya sama Allah Ta'ala. Nabinya sama Nabi Muhammad SAW. Cuma ada berbeda-berbeda dalam segi keyakinan yang lain. Ya kenapa harus saling saling menghilangkan gitu kan? Oh, ini tidak boleh beda, harus kemudian dimusnahkan, kan enggak begitu. Ya kan? Satu itu prinsip. Kedua, kita hidup di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka kalau kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu masyarakat di Republik Indonesia, mari kita pegang teguh konstitusi ini. Mari kita amalkan. Kalaupun seandainya beda, oke, dicari bedanya di mana. Karena lebih banyak lagi persamaan daripada perbedaan itu. Ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini perbedaan yang prinsip tentang Imam Mahdi, ya mangga, dicari dong. Toh ujungnya nanti akan dikatakan bahwa Imam Mahdi Anda masih nunggu, kami ya kan sudah datang. Kan gitu. Kami bisa melakukan debat atau diskusi berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan empiris begitu. Tapi yang penting itu kalau kita berdebat begitu tidak akan pernah habis ya. Tapi lagi kita harus lompat bahwa kita harus respect, harus menghormati yang berbeda. Ya kan? Harus menghormati yang berbeda, kemudian juga respect dan kemudian menghormati dan respect gitu. Respect ya? Menghargai. Harus menghargai mereka baik itu di internal agama Islam maupun antar agama. Itu barangkali yang boleh saya sampaikan, Laura. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Mungkin silahkan mau langsung on mic, boleh. Mau kirim di kolom chat juga silahkan. Mumpung kita masih ada waktu. Ada mungkin teman-teman? Oke, baik. Mungkin Pak Eki ada kalimat akhir gitu, Pak. Mungkin untuk wrap up atau sum up pertemuan kita pada hari ini, mungkin Pak. Ya, pertemuan seperti ini memang harus sering dilakukan ya, perjumpaan walaupun mungkin tidak secara fisik ya kan, satu itu. Kedua, dari teman-teman juga harus siap menerima informasi atau menerima satu hal yang tidak sama, ya kan. Nah, ini adalah kematangan kita untuk membangun, membina hubungan toleransi. Ya. Kemudian ketiga, tidak hanya cukup mendengar, tetapi juga harus melakukan cross check. Apa iya? Cross check tentu kepada orangnya, kepada objeknya, bukan ditanya pada orang yang tidak tepat, pasti akan bias. Itu aja barangkali yang boleh saya sampaikan. Tetap terus belajar. Begitu buat Laura. Baik, terima kasih Pak Eki. Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kami sangat memaknai pertemuan pada hari ini. Namun sebelum kita menyelesaikan pertemuan hari ini, ada baiknya kita akan foto bersama. Oke. Buat teman-teman bisa on cam dan kita akan lakukan foto bersama. Teman-teman mungkin yang tidak ada kendala bisa on cam sebentar. Oke. Oke, saya akan foto. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Eki atas kesempatannya hari ini untuk sharing kepada kami. Sangat-sangat insightful bagi kami ya Pak. Apalagi bagi kami mungkin para masih awam gitu tentang pengetahuannya tentang Ahmadiyah hari ini. Kami belajar sangat banyak dan yang pastinya meluruskan banyak-banyak stigma yang mungkin buruk ya, meluruskan
ideologi gitu ya, yang kurang tepat gitu ya Pak dengan adanya pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesediaannya dan kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.